Baik, perkenalkan, nama saya Igede Wiradharma Putra, mahasiswa dari Prodi Sistem Informasi Universitas Pendidikan Ganesha dengan NIM 1815091020. Nah, di sini saya ingin menjelaskan terkait final project dari pemrograman web lanjut, yaitu mengenai sistem perpustakaan. Di sini saya diberikan sebuah studi kasus oleh dosen pengampu saya, yaitu mengenai Naruto merupakan seorang kepala perpustakaan di sebuah universitas. Nah, Naruto memerlukan sebuah sistem yang membantunya dalam pengelolaan buku-buku di perpustakaan. Nah, sebuah sistem tersebut dapat atau bisa membantunya mencari buku di perpustakaan, apakah masih tersedia atau ada yang meminjamnya, seperti itu. Nah, jika ada yang meminjam, Naruto cukup mengisikan judul buku yang ingin dipinjam, kemudian mengisi data diri yang meminjam. Peminjaman maksimal yaitu 7 hari per satu buku. Nah, pengembalian buku tersebut juga tercatat oleh sistem, dan buku yang sudah dikembalikan akan bisa dipinjam lagi, seperti itu. Nah, ini adalah tampilan awal dari web yang telah saya buat menggunakan Laravel, seperti itu. Nah, apabila navbar beranda ini ditekan, maka hasil yang akan tampil di layar adalah tampilan seperti ini. Hello admin, selamat datang di sistem perpustakaan Naruto, seperti itu. Nah, tugas web ini yaitu menjadi nilai ujian akhir semester dari mata kuliah pemrograman web lanjut. Nah, kita ke bahasan untuk codingnya. Nah, untuk codingan tampilan beranda tersebut itu terdapat di beranda .blade.php, seperti itu. Nah, ini agak sedikit lag soalnya laptop saya kapasitasnya rendah. Ini adalah codingan untuk beranda .blade.php, seperti itu, yang menjadi dasar adanya tampilan yang sebelumnya saya sudah tampilkan, seperti ini. Ini state template exception, judul beranda, konten yaitu ini hello admin, selamat datang di sistem perpustakaan Naruto. Jadi ujian akhir semester mata kuliah pemrograman web. Nah, codingan ini akan di root get oleh web.php yang dimana nantinya akan dikirimkan ke data controller, yaitu ke beranda controller. Nah, seperti ini, root get beranda. Nah, beranda ini akan dikirimkan ke beranda con dengan metode beranda. Nah, dikirimkan ke sini yaitu dengan public function beranda return view beranda, seperti itu. Maka hasil tampilan akan menjadi seperti ini. Itu. Selanjutnya, nah, sedikit mengapa adanya codingan seperti ini, section extend section. Nah, ini codingan supaya satu coding itu didasari oleh beberapa coding atau memiliki master blade PHP. Nah, pada master blade PHP itu saya menggunakan template PHP. Maka dari itu, untuk tampilan seluruh menu yang akan ditampilkan itu terpaku pada template .blade.php ini, baik itu dari beranda, dari data buku, data peminjaman, seperti itu. Nah, maka dari itu digunakanlah extend template section, judul terserah, bisa beranda, bisa tambah buku, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke data buku.
data buku ditekan akan menghasilkan daftar buku seperti itu. Bisa ditunggu sebentar karena ini tergantung jaringan juga dan juga spesifikasi laptopnya. Nah, sebelumnya sudah saya tambahkan beberapa nama judul buku atau nama buku, nama penerbit dan tanggal terbit, serta tersedia atau dipinjamnya dan aksi. Nah, untuk daftar tabel ini itu dihasilkan di codingan buku.blade.php. Nah, ini akan di sini. Nah, seperti itu di sini. Di sini adalah tampilan dari daftar buku tersebut. Nah, seperti yang tadi sudah saya katakan, ini menggunakan extend dari template.php dan menggunakan tombol. Nah, jika tombol tambah buku ini ditekan, maka akan dihubungkan ke link tambah buku, yaitu mengarah ke web.php, yaitu ini root get tambah buku yang dihubungkan ke buku con menggunakan metode create. Mengapa create? Karena kita meng-create buku atau menambahkan buku seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ini menggunakan table. Ini hasil dari table tersebut, nama buku, nama penerbit, tanggal terbit, tersedia, dipinjam dengan aksi, dengan tombol aksinya. Nah, di sini saya menggunakan perulangan for each, yaitu dimana perulangan ini menampilkan semua data dari $$ buku tersebut, sehingga data-data yang sebelumnya ditambahkan tersebut akan menjadi satu di sini seperti itu. Nah, kemudian kita menggunakan beberapa tombol aksi, yaitu ada detail, edit, dan hapus. Nah, masing-masing tombol ini akan dihubungkan menggunakan link yang ada yang berupa detail buku, edit buku, dan juga hapus buku. Semua link tersebut dihubungkan ke web.php, yaitu ini. Ada edit buku, itu edit buku tergantung kepada root get edit buku, yaitu tergantung atau terpacu oleh ID dari buku tersebut yang mengarah ke buku controller menggunakan metode edit. Begitu juga dengan get hapus buku. Yang ketika ingin menghapus buku itu harus ada ID yang dituju, maka akan dihubungkan ke buku con menggunakan metode destroy seperti itu. Nah, untuk prosesnya itu terjadi di sini, di buku con. Nah, ini bentar ya, agak macet. Nah, ketika meng-create buku atau menambahkan buku, kita akan membuat public function, yaitu create, yaitu return buku seperti itu. Nah, maka dari itu buku dapat ditambahkan seperti menggunakan link tambah buku, yaitu
Nah, ini adalah function untuk public function store buku, yaitu untuk tampilan buku-buku yang sudah ditambahkan seperti judul, penerbit, tahun terbit, tersedia dan atau dipinjam seperti itu, dan akan di return direct ke buku kembali. Nah, untuk edit itu kita mengedit. Nah, public function edit yang dituju itu harus memiliki, yang ingin diedit itu harus memiliki ID. Maka edit sama dengan buku find as $ID. Maka return view edit buku yang sesuai, yang ingin sesuai dengan $edit seperti itu. Itu juga untuk update buku, public function update itu harus memiliki $request dan $ID. Mengapa demikian? Karena ketika ingin mengupdate buku, kita itu memilih buku menurut sesuai dengan ID-nya, nomor ID-nya atau $ID. Maka akan pada saat kita mengedit misalkan buku dengan ID 1, itu akan memunculkan kembali judul buku, penerbit, tahun terbit, dan tersedia atau tidaknya buku. Maka akan di return redirect seperti itu. Dan yang terakhir itu pada saat menghapus buku, ini juga menggunakan public function destroy atau penghapusan. Itu harus menunjukkan ID yang akan dihapus, karena data yang akan dihapus itu akan berpengaruh juga ke data penyimpanan yang ada di database. Seperti ini database table buku where, dimana ID tersebut maka akan dihapus, maka akan berdampak pula pada database table peminjaman, dimana buku itu buku ID tersebut ada memiliki ID, maka itu juga akan dihapus dan di return direct ke buku itu. Nah, sekarang kita coba, kita ingin mengedit ini jurnal gitu, edit. Maaf agak lama ya, kita edit ya, ini edit. Nah, maka di sini di link akan muncul edit buku /1, dimana /1 ini merupakan ID dari buku jurnal atau jurnal yang ada di database. Kita cek database. Nah, kita pilih buku. Masih loading, sabar sebentar. Nah, ini adalah database dari buku. Nah, seperti yang tadi udah yang kita ingin edit itu jurnal, judul jurnal, penerbit, Seaforth, tahun terbitnya, tersedia, dipinjam, dan ini merupakan create dan update ini merupakan migration dari PHP migration itu sendiri. Nah, data yang ingin kita edit ini memiliki ID 1 pada database. Sudah jelas ini ID dari jurnal, maka dari itu akan ditampilkan data sebelumnya yang telah diinputkan sebelumnya terkait jurnal tersebut. Nah, maka kita bisa mengedit nama buku, kita bisa edit nama penerbit, bisa kita edit, tersedianya berapa kita bisa edit juga, dan tanggal terbitnya juga bisa. Misalkan kita ubah tersedianya 2,
atau namanya deh kita ubah jurnal IT. Itu kita proses. Nah, maka dia langsung kembali ke link yaitu /buku. Nah di sini langsung tampil hasilnya jurnal IT SeaForce. Nah, tersedianya kita edit menjadi 2. Mengapa demikian? Supaya terlihat jelasnya itu. Nah, pada saat mengedit ini ID tidak terubah karena kita mengedit menggunakan ID. Jurnal yang memiliki ID 1 itu tidak akan terhapus atau tergantikan seperti itu. Malah dia menjadi sesuai yang kita tulis seperti itu. Jurnal IT, judul jurnal IT SeaForce, tersedianya kita ubah menjadi 2 seperti itu. Nanti pada saat migration itu akan terlihat di-create-nya kapan dan di-update-nya kapan seperti itu. Nah, ini jurnal IT SeaForce terbit 15 Maret 2020, tersedia 2, dibuatnya tanggal 4 ini diupdate tanggal 5 bulan Juli. Ini adalah bentuk dari migration itu tersendiri seperti itu. Nah, begitu pula juga dengan hapus. Ketika kita menghapus buku, maka yang terhapus itu akan memiliki nomor ID seperti ini, hapus. Nah, ini hapus. Nah, maka data akan terhapus seperti itu, langsung menjadi kembali ke /buku seperti itu. Data sudah terhapus. Kita lanjut ke data. Nah, sebelumnya ini ke tambah data ya. Kita ke tampilan tambah data atau ketika kita ingin menambahkan buku. Nah, ketika kita ingin menambahkan buku, nama buku, penerbit, kita tak tahu nama penerbit, tanggal terbit tak tahu, tersedia 2. Itu akan ditolak oleh sistem. Mengapa? Karena ini harus wajib diisikan, mengingat di sini kita menggunakan invalid feedback. Jika data yang disediakan tidak terisi, maka kita akan mengeluarkan atau memberikan feedback tanda gagal atau merah. Itu wajib untuk diisi seperti itu ya, seperti ini. Jadi untuk data-datanya wajib diisi seperti itu kan. Ini penerbitnya, kita kasih tahu aja. Tahun terbit kita kayaknya tahun sekarang saja, misalkan ini. Nah, tersedia 1 misalkan, proses. Nah, buku akan tercreate atau akan berhasil ditambahkan dan kembali lagi ke tampilan /buku seperti itu, seperti di awal itu. Ini, maka jumlah tabel akan kembali 5 menjadi ini ya. Nah,
Ini merupakan tampilan codingan dari tambah buku itu. Kita menggunakan beberapa bootstrap dan juga JavaScript di awal, yaitu di template blade.php. Ini merupakan bootstrap dari CSS, dan di bawah itu merupakan dari query JavaScript-nya itu ini ya teman-teman. Jadi saat tambah data itu akan tambah data buku itu akan melalui link tambah buku dengan metode post. Nama buku wajib diisikan, penerbit wajib diisikan, tanggal terbit wajib diisikan, tersedianya buku wajib diisikan, dan disubmit, diproses. Nah, untuk tambah buku tersebut itu akan dijalankan oleh web.php bagian ini, root post root post tambah buku di controller buku controller menggunakan menggunakan metode store itu, karena dia merupakan metode dari post itu ya. Jadi terus untuk root tersebut akan diberikan kepada controller yaitu buku controller seperti itu. Buku controller nah di sini sama seperti yang tadi dijelaskan, itu akan di-create di sini menggunakan metode post. Nah, ini semua pabrik itu. Nah, tambah buku. Nah, tambah buku ini. Kemudian pada saat mengedit buku seperti yang sudah tadi dijalankan, sama menggunakan metode post dan di sini juga menggunakan invalid feedback. Jika data yang disediakan dikosongkan, maka akan mengeluarkan atau menampilkan teks pemberitahuan peringatan wajib untuk diisi seperti itu. Nah, itu kira itu untuk edit buku itu juga berada di web.php ini. Ini root post edit buku menggunakan ID yang dituju, maka buku itu akan menuju ke controller buku controller menggunakan metode update. Mengapa update? Karena buku yang pertama didaftarkan akan diedit lalu diupdate. Nah, maka data yang terupdate ini yang muncul pada kelas buku seperti itu. Nah, di sini dia bagian ini. Edit buku, maka buku yang tampil itu ini langsung update. Nah, maka yang akan tampil itu buku yang sudah terupdate seperti itu. Kemudian lanjut ke peminjaman. Nah, oh iya, sebelumnya itu untuk tombol
data buku yang selanjutnya menjadi daftar buku ini dihasilkan di template.blade.php, yaitu ini. Nah, button tombol dari data buku memiliki drop menu, yaitu merupakan item dari buku, yaitu daftar buku, seperti itu. Begitu juga dengan transaksi buku memiliki drop down menu, yaitu item peminjam buku dan pengembalian buku. Nah, untuk pengembalian buku atau peminjaman buku terlebih dahulu, ini sama dengan lainnya, kita menggunakan extend dari template, yaitu template.blade.php, seperti itu. Nah, lalu ketika ada seseorang mahasiswa yang ingin meminjam buku, maka kita tinggal menekan tambah data yang nantinya akan selanjutnya akan melalui link tambah peminjam. Nah, link ini terdapat di web .php, seperti itu. Yang ini root get / peminjam akan dihubungkan ke peminjam disalurkan ke controller peminjam controller dengan metode index, seperti itu. Nah, di sini untuk index itu $data sama dengan seluruh peminjaman akan ditampilkan, seperti itu. Nah, untuk create, buku all, yaitu view tambah peminjam, yaitu buku sama dengan menampilkan $buku, seperti itu. Akan saya tampilkan jika meminjam transaksi buku, kita pinjam kan buku. Nah, itu misalkan kita ingin menambahkan data si peminjam, seperti itu. Pada soal jika ada yang mau meminjam buku Pak Naruto, cukup mengisikan judul buku yang ingin dipinjam, kemudian mengisikan data diri yang meminjam, seperti itu. Nah, sekarang saya yang meminjam, pilih buku. Nah, saya ingin meminjam buku kan jurnal IT. Proses. Agak lama ini. Nah, maka sini tertera nama buku yang ingin dipinjam, nama mahasiswa yaitu saya, tanggal peminjam yaitu tanggal hari ini. Kemudian tanggal dikembalikan itu sudah diset selama 7 hari seperti permintaan soal, yaitu peminjaman maksimal 7 hari untuk setiap buku, seperti itu. Maka sudah diset itu pada di store ya, public function store request. Nah, dipinjam peminjaman itu menggunakan format date atau time, yaitu 7 hari maksimal time-nya, yaitu di sini sudah dijelaskan, yaitu +7 date dari date yang sudah date dari hari yang
peminjam pada hari peminjaman, dikembalikan setelah 7 hari seperti itu. Nah, untuk itu maka database buku berada di ID berapa, lalu di get dengan $, pinjam to array. If pinjam atau sedang dipinjam, maka akan didirect ke peminjaman. Setelah tabel peminjaman diinsert nama, judul buku dan peminjam dikembalikan, maka dicek kembali mengenai peminjaman dan buku serta jumlah akan dicek kembali, dan pinjam database tabel ini dipinjamkan dengan jumlah yang sudah dikurangkan seperti itu. Nah, setelah saya pinjam jurnal IT, maka di daftar buku itu nah, di daftar buku itu akan seperti ini. Jurnal IT penerbit SeaForce, tanggal terbitnya ini tersedia 2, dipinjam 1, yaitu peminjamnya itu adalah saya seperti tadi itu. Nah, ini peminjamnya, detailnya dipinjam oleh Wira satu buku, yaitu jurnal IT seperti itu. Nah, peminjaman buku ya. Nah, di sini juga menggunakan perorangan for edge, yaitu dimana semua data akan ditampilkan, yaitu seluruh data dari $, peminjaman akan ditampilkan. Nah, di sini ini seluruh data $, peminjaman akan ditampilkan dan ditambah dengan satu tombol, yaitu tombol kembalikan. Jika batas waktu peminjaman telah berakhir 7 hari, maka tombol ini sebelum batas 7 hari ini dikembalikan, maka buku akan kembali seperti biasa. Oh ya, satu lagi, ini tombol search ini digunakan untuk mencari sesuatu, misalkan jurnal IT, kita tinggal mengetik saja, maka yang tampil hanya jurnal ini sendiri seperti itu. Begitu pula juga dengan di daftar buku. Daftar buku sebentar. Nah, di daftar buku juga seperti demikian, sama halnya dengan di daftar peminjaman. Misalnya kita ingin mencari buku tentang sejarah, nah maka akan muncul buku sejarah Indonesia seperti itu. Nah, untuk tombol search ini kita menggunakan Bootstrap dan juga JavaScript seperti itu. Nah, jadi untuk sistem yang diperlukan oleh Naruto itu sebuah sistem bisa membantu mencari buku di perpustakaan apakah masih tersedia atau ada yang meminjam sudah, seperti tadi, halnya tadi. Nah, seperti itu. Lalu jika ada yang mau meminjam buku, Naruto cukup mengisikan judul buku yang ingin dipinjamkan, kemudian mengisi data diri yang meminjam. Sudah. Nah, untuk peminjaman sudah dijelaskan juga maksimal 7 hari dan juga codingannya sudah. Lalu pengembalian buku juga tercatat oleh sistem. Buku yang sudah dikembalikan akan bisa dipinjamkan lagi gitu. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan kata seperti itu.